Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi peserta perkuliahan PAI yang sangat berbahagia. Alhamdulillah di pagi ini adalah pagi di mana kita bertatap muka untuk yang ke-12 kalinya, yang ke-11 kalinya. Tema kita di pagi ini terkait dengan temanya dua tema yang menarik, yaitu Islam dalam pembentukan pribadi dan masyarakat berakhlak mulia. Selanjutnya adalah pergaulan lelaki dan wanita yang terbebas dari berbagai penyimpangan seksual. Tujuan perkuliahan kita ada 4. Pertama adalah dari kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami ciri-ciri perilaku akhlak jahiliyah. Jahiliyah modern tentu saja, jahiliyah saat ini. Berikutnya adalah masih di poin yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan bahwa akhlak Islami mampu mengantarkan manusia kepada kesempurnaan. Poin yang kedua, mahasiswa memahami pandangan Islam terhadap manusia dan tatanan masyarakat yang dibentuknya. Yang ketiga, mahasiswa mengenali fitrah laki-laki dan perempuan menurut Islam, serta peran dan tanggung jawabnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah mengetahui berbagai macam penyimpangan orientasi seksual, penyebab, dampak, dan bagaimana cara menghindarinya. Mari kita lihat tema yang terkait dengan Islam dalam pembentukan pribadi dan masyarakat berakhlak mulia. Nah, kalau kita lihat pada saat ini jumlah kasus tindakan kejahatan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Apa saja? Yaitu adalah bisa dilihat di dalam grafik. Dari 2010, 2012, 2014 sampai 2016 tingkat kebejatan moral atau kejahatan itu mulai dari sikap asusila, narkoba, kriminal dan lain-lain itu meningkat terus ya. Dan itu terus meningkat ya sampai tahun 2021. Sekarang kita lihat ya, manusia tanpa ajaran Islam itu seperti apa sih? Nah, inilah contohnya. Ketika manusia tidak ada bingkai untuk hidupnya yang jelas, maka itu akibatnya. Kalau kita perhatikan peranata hukum jelas ada ya, ketika seseorang melakukan asusila ada ada sanksinya, jelas peranata hukumnya ada. Kemudian moral, ajaran moral juga ada. Jadi memang diberikan, tapi kenapa seperti itu? Atau karena perkembangan kajian sosial yang mengatur perilaku kehidupan manusia itu dilepas dari nilai-nilai keislaman yang betul-betul dibentuk dari hasil baik dan buruknya adalah hasil pandangan manusia semata. Nah, mungkin inilah penyebabnya. Jadi kalau kita lihat penyebabnya adalah karena hilangnya Islam dari tengah-tengah kehidupan manusia, sebagaimana terjadi ketika di masa jahiliyah. Nah, memang kata jahiliyah ini kadang-kadang kita konotasikan dengan buta huruf ya, tapi sebetulnya tidak seperti itu. Ya, jahiliyah itu akan selalu berulang di kapan saja ketika manusia jauh dari nilai-nilai keislaman. Nah, inilah akibatnya kalau manusia jauh dari nilai-nilai keislaman. Kita jumpai di dalam Al-Quran ada 2 macam akhlak ya. Pertama adalah akhlak yang mahmudah. Mahmudah itu akhlak yang mulia. Kemudian akhlak mazmumah ya. Akhlak itu adalah bagian terpenting dari eksistensi sebuah masyarakat. Juga eksistensi pribadi seseorang. Apa artinya seseorang itu cerdas, pandai dan mungkin memiliki kelebihan yang banyak apabila akhlaknya itu buruk. Masyarakat yang buruk dicirikan dengan akhlak mazmumah. Jadi ada dua kutub ya, mahmudah dan mazmumah. Sebaliknya akhlak yang baik dicirikan oleh akhlak mahmudah. Akhlak mazmumah bersumber karena tidak mengetahui atau tidak mengikuti ilmu, ya, tidak mengetahui tatanan akhlak yang benar itu seperti apa atau adab yang benar itu seperti apa, jahil dari nilai-nilai kebenaran.
Nah, seperti itu. Kita akan lihat ya kebenaran yang mana sih yang dimaksudkan di dalam definisi tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, ya, mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 147. Nah, di sana diungkapkan, ya, jadi kita bisa lihat bersama teks bahasa Arab, ya. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kiblatnya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau kita perhatikan, yang dimaksudkan kiblat itu adalah orientasi atau ideologi juga bisa, orientasi wawasan kehidupan setiap umat itu ada. Nah, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berlomba-lomba di dalam hal kebaikan. Mana yang paling unggul ya. Nah, kalau kita lihat kiblat saat ini itu banyak. Kiblat kehidupan manusia itu ada yang orientasinya kepada komunis, ada yang kepada sosialis, ada juga kepada yang lain-lain, yang sektorial gitu, ada juga yang Islam gitu. Nah, itulah yang dimaksud. Nah, itu fakta yang tidak mungkin kita elakkan. Tapi di situ Allah memerintahkan kepada kita berlomba-lombalah, ya. Berlomba-lombalah kita semua di dalam kebaikan, ya, itu. Ya, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan ya. Sekarang kita lihat akhlak Islam. Kata akhlak berhubungan dengan makhluk dan khalik. Jadi kalau kita bicara akhlak, ya, akhlak itu tidak lepas dari pencipta manusia, ya, yaitu khalik, dan tidak lepas pula dari makhluk, itu akhlak. Jadi kalau kita mengeluarkan akhlak dari pemahaman Islam itu sangatlah salah. Akhlak adalah semua tingkah laku dan gerak-gerik makhluk atau manusia. Lebih kepada tingkah laku. Akhlak Islami adalah perilaku gerak-gerik manusia yang bersumber kepada Al-Quran. Itulah akhlak Islami. Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Tradisi adalah pelengkap yang bisa digunakan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya, jadi misalkan kita di Indonesia punya nilai-nilai luhur di Nusantara kita bisa gunakan itu. Dan itu kita gunakan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Itulah pandangan akhlak dalam Islam. Akhlak Islami tidak hanya mengatur hubungan antara sesama manusia. Ini poin penting ya. Para mahasiswa mudah-mudahan bisa menangkap bahwa akhlak Islami itu bukan hanya mengatur hubungan antara sesama manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan dengan makhluk lain. Jadi adab kepada binatang atau akhlak kepada binatang, kepada alam semesta, penciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu diatur di dalam Islam. Ya. Mari kita lihat berikutnya. Nah, urgensi akhlak dalam Islam itu apa sih? Urgensi akhlak Islam itu apa? Kenapa kita penting memiliki akhlak Islami? Akhlak itu adalah buah dari ibadah. Jadi ibadah yang benar itu akan menghasilkan akhlak yang benar. Jika seseorang ibadahnya benar, ya ibadah itu kita bisa sebutlah. Misalkan sholat 5 waktunya itu dilaksanakan dengan baik ya, dengan konsisten dan sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membentuk akhlak ya, buah. Jadi mengajarkan akhlak ini tidak bisa ujuk-ujuk istilahnya. Tiba ini akhlaknya begini. Tapi dia adalah buah dari ibadah yang benar. Akhlak itu amal yang terberat di akhirat. Nah, ini memotivasi kita untuk bagaimana kita menyiapkan akhlak yang baik. Akhlak penciri kualitas manusia, masyarakat, dan umat. Nah, akhlak menjadi tolok ukur di mana seseorang ya, singkatnya seperti itu. Nah, kita lihat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tabrani, Ahmad, dan Abu Ya'la. Sesungguhnya kekejian dan perbuatan keji bukanlah dari Islam. Nah, catatan ya,
Jadi kalau ada umat Islam yang berbuat keji itu bukan dari Islam. Dan sesungguhnya sebaik-baiknya keislaman manusia adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi buah memang betul-betul buah. Katakanlah seorang yang sholatnya baik, tapi tutur katanya tidak baik. Tutur katanya selalu menyakitkan hati orang lain. Itu tidak benar. Itu bukanlah akhlak yang baik. Ya. Nah, faktor pembentuk akhlak itu apa sih? Nah, ini perlu kita perhatikan. Ya, bagaimana akhlak ini terbentuk. Para mahasiswa sudah mengalaminya, jadi bukan hal yang baru. Para mahasiswa ini kan sudah melalui pendidikan di keluarganya. Ya. Yang pertama adalah faktor pembentuk akhlak adalah aspek genetik yang disebut dengan wirasiyah. Itu adalah genetik. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Oleh karena itu di dalam ada pernikahan, misalnya, bagaimana seseorang memilih pasangan itu bisa diperhatikan. Ya. Bagaimana seseorang memilih pasangannya supaya nanti mendapatkan keturunan yang baik. Ya. Kemudian adalah aspek psikologis, kejiwaan. Ini faktor kejiwaan yang tumbuh di seseorang anak atau Anda semuanya atau para mahasiswa semuanya itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang tua, kakak-kakak Anda, adik Anda, paman Anda memperlakukan Anda. Ya. Semua anak terlahir dalam keadaan fitrah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi. Ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Itu hadis yang saya Rasulullah. Jadi di situ hubungan akhlak dengan orang tua itu sangat erat. Syariah istimaiyah atau sosial lingkungan itu juga berpengaruh. Ya, lingkungan sosial Anda bermain dengan siapa, Anda dengan siapa, katanya kan begini. Kalau kita bermain dengan di dekat pandai besi, maka jelaganya akan kena pada diri kita. Tapi kalau kita bermain dengan orang yang jual minyak wangi, harumnya akan kena pada diri kita. Ini adalah sesuatu yang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah juga kan. Kemudian yang ketiga adalah al-qiyam. Qiyam itu adalah nilai, value, ya, nilai-nilai yang ada di dalam diri Anda itu apa. Nah, Islam memberikan seperangkat nilai yang membentuk akhlak mulia. Nah, Islam itu bukan hanya akidah, di situ ada akhlak mulianya. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana cara mencapai akhlak mulia. Jadi kalau tadi sudah disampaikan ya, betapa pentingnya akhlak itu dan faktor apa yang membentuk akhlak seseorang. Tentu kita ingin tahu cara mencapainya seperti apa. Karena kita lihat ya di dalam slide, dalam PPT yang bisa Anda lihat bersama. Pertama adalah mengambil pelajaran dari peristiwa baik yang dialami sendiri atau oleh orang lain. Jadi ini penting nih, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita alami atau orang lain alami. Jadi kalau misalkan kita lihat, misalkan di gadget ya, coba lihat ya, hal-hal positifnya dan hal-hal negatifnya juga dilihat. Karena ketika kita tidak tahu aspek negatif, kita akan terjerumus kepada yang negatif. Ya, bukan untuk ditiru, ya, tapi untuk menghindari. Ya, ambil pelajaran. Jadi bukan hanya wah bagus begitu ya, tapi apa sih yang ada di sana. Kemudian berikutnya adalah iman digunakan sebagai landasannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan akhlak mulia di dalam Islam, keimanannya harus kuat. Ya. Tadi disampaikan akhlak itu adalah buah. Buah itu sesuatu yang jadi dengan proses. Ada pohon yang subur yang siap untuk memberikan buah. Nah, pohonnya apa? Pohonnya adalah wawasan keislaman. Akarnya apa? Akarnya adalah tauhid, keimanan. Buahnya apa? Buahnya adalah akhlak. Nah, cara yang ketiga untuk mencapai akhlak mulia itu adalah meneladani Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah, Rasul menyampaikan,
Sesungguhnya aku dihadirkan untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Innama buistu li utamima makarimal akhlak. Jadi aku dihadirkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak seseorang itu sebetulnya cenderungnya harusnya baik. Harusnya baik. Rasul hadir itu dipoles demikian rupa, akhlaknya itu menjadi akhlak yang mahmudah, akhlak yang sempurna. Tidak ada jalan lain untuk mencapai akhlak yang tinggi itu adalah tidak lain meneladani Rasulullah. Mari kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Tidak pernah berlaku keji, berkata kotor, berbuat onar, membalas dengan kejelekan, tidak pernah. Ya. Kejahatan itu tidak dibalas lagi dengan kejahatan. Pemaaf dan pengampun itu ada akhlak Rasulullah. Nah, ini bisa tidak nih para mahasiswa ya, kita niat sekarang, mulai dari sekarang. Bagaimana saya bisa mendapatkan akhlak yang baik, ya sudah teladani aja Rasulullah. Juga disampaikan di dalam surat 49 ayat 12 dan surat 23 ayat 28, yaitu mengambil langsung dari Al-Quran ya. Ini adalah akhlaknya Rasulullah. Ya. Nah, berikutnya kita akan beralih ya. Tadi kan akhlak yang individu. Ya. Individu itu kalau bergabung menghasilkan sebuah masyarakat. Ketika akhlak individunya jelek, masyarakat yang terbentuk juga akan menjadi masyarakat yang buruk. Ya. Nah, bisakah kita sebagai umat Islam memberikan contoh yang baik kepada umat yang lain atau di antara umat Islam sendiri? Ya. Karena kita ini sekarang para mahasiswa ini kan bergabung dalam satu komunitas perguruan tinggi yang sama, yaitu Unpad. Nah, bisakah Unpad memberikan contoh kepada yang lain dan mudah-mudahan bisa memberikan contoh kepada keluarga Anda nantinya ya setelah mengikuti PAI itu memberikan contoh yang baik. Unpad akan baik, akan menjadi dikenal dengan baik kalau akhlak mahasiswanya baik. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi akhlak masyarakat itu terbentuk dari akhlak individu. Ibarat rumah lah. Nah, rumah itu kan ada batu batanya. Kalau batu batanya satu tidak jadi rumah. Tapi ketika batu batanya banyak dibangun menjadi satu rumah yang indah. Nah, kita lihat tentu saja kita harus punya dalil. Dalilnya itu adalah kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 103 ya. Ya, surat Ali Imran ayat 103. Ini berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, silakan nanti dilihat, melarang kita untuk saling bertikai. Ya, diawali dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah. Kemudian dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, sumber cerai-berai ini apa sih sebetulnya? Nah, sumber cerai-berai itu diantaranya adalah sikap akhlak yang buruk. Kemudian terlalu cinta dunia. Nah, itu. Nah, yang kondisi seperti itu adalah kondisi jahiliyah. Kondisi jahiliyah dan akhlak buruk itu kita sudah melihat sendirilah bagaimana akhlak buruk ini menimbulkan perkelahian di antara remaja, di antara kelompok tertentu, kemudian saling membenci dan sebagainya. Nah, ini kata Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 103. Kalau kita sikapnya seperti ini seperti kita berada di pinggir jurang ya. Di pinggir jurang itu sangat rentan ya untuk terpeleset kemudian jatuh ke bawah. Jatuhnya ke apa? Jatuhnya ke dalam api neraka. Kalau mengisyaratkan seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat ya, tentu saja kita itu kan bergaul dengan orang-orang yang tidak hanya satu agama.
eh, maaf ya, saya ingin menyampaikan kepada Anda semua. Kalau kita lihat di belahan dunia Eropa, ya, itu mereka itu mungkin kelihatannya mereka itu tertata rapi, jujur dan sebagainya. Nah, apa sih bedanya antara kaum, ini kita sudah melihat kaum ya, sudah kaum bukan individu. Kaum yang non-Islam dan kaum yang Muslim atau yang sekular lah, dan kaum yang bukan sekular atau Muslim. Nah, kaum yang sekular itu adalah tujuan utamanya selalu mengarah kepada kepentingan dunia. Apa sih yang dimaksud dengan sekuler? Mudah-mudahan sudah bertemu nih di perkuliahan sebelumnya. Sekular itu adalah satu keadaan yang bergantung pada tempat dan waktu. Itu arti awal dari sekular. Time and space, ya seperti itu. Dia berubah terus, ada dunia itu kan berubah. Jadi tidak ada patokan. Karena dia berubah sampai kapan? Ya kalau misalkan kita tidak beriman kepada Allah, ya nggak tahu sampai kapan. Nah, tetapi Allah itu menciptakan manusia dengan aturan yang jelas. Gitu. Kalaupun kita itu hidup dalam ruang dan waktu yang terus berubah, tapi aturan hidup itu tidak berubah. Jadi tidak menjadi kemudian semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Akhirnya Islam itu menjadi tidak digunakan, bukan seperti itu. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui dan yang menciptakan kita semua. Tentu saja perangkat hidup ini sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana orang itu harus berakhlak mulia. Itu ada, sudah dibuat. Karena Allah tahu persis manusia itu akan kemana. Tetapi orang yang sekular itu tidak percaya itu. Jadi pegangannya dunia. Value-nya adalah hasil pemikiran mereka semata. Itu bedanya dengan yang Muslim. Jadi kalaupun ada kebaikan di sana, kebaikannya itu mengandung banyak sekali kelemahan. Ya. Kalaupun ada akhlak mulia di sana, yang menurut Anda itu akhlak mulia, tapi itu mengandung kelemahan. Mungkin nanti di dalam perkuliahan di kelas ya, itu akan didiskusikan. Why? Gitu, kenapa bisa jadi seperti itu? Sedangkan untuk Muslim beda ya. Muslim itu rujukannya untuk kehidupan itu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah itu memandu manusia bagaimana hidup manusia. Untuk apa manusia? Bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintah kita menyiapkan kita, bukan hanya menyiapkan, tapi bukan hanya memerintahkan, tapi memberikan fitrah yang memang akan mulia kalau bisa diikuti jalan tersebut. Jadi seorang manusia dalam pandangan Islam itu sudah memiliki fitrah yang baik pada awalnya. Tapi dia akan menyimpang kalau dia dididik atau keluar dari jalur yang memang seharusnya dia ikuti. Nah berikutnya setelah kita lihat bedanya ya. Nah kita lihat nih, sering ya kita kuar-kuar lah dan kita menyampaikan ini akhlak Islami. Nah apa sih cirinya akhlak Islami itu di dalam sebuah masyarakat? Nah, ini ada beberapa poin yang perlu kita lihat ya. Mari kita cermati bersama. Ya, kalimatnya begini, bukanlah masyarakat Islam yang akhlak Islaminya tenggelam dalam akhlak orang yang rusak yang tampil di permukaan. Jadi kalau misalkan kita nih mayoritas umat Islam di Indonesia, kemudian kita ikut-ikutan terhadap akhlak yang ada di masyarakat Islam pada saat ini, itu bukan akhlak Islami. Ya kita harus menampilkan akhlak Islaminya seperti apa. Bukanlah masyarakat Islam yang di dalamnya otoritas orang yang kuat mendominasi orang-orang yang lemah. Ini bukan akhlak Islami. Jadi akhlak itu luas ya. Jadi kalau misalkan kita di suatu masyarakat
sifatnya itu apa ya, otoriter, maka itu bukan akhlak Islami. Ya, justru orang yang lemah itu harus dilindungi. Berikutnya bukanlah masyarakat Islam yang menyembunyikan ketakwaan dan muraqabahnya dan tetap diam saja. Nah, ini penting bagi kita. Kita sebagai seorang muslim, tunjukkan bahwa kita itu memiliki akhlak Islam. Ya. Bukan kemudian diam saja. Ya. Atau disembunyikan karena malu, karena takut disebut apa ya, sok alim gitu. Sementara di sekeliling manusia, di sekelilingnya manusia berbuat tidak takut kepada Tuhannya. Lalai seolah-olah tidak ada hisab yang menunggunya. Dan yang keempat, bukanlah masyarakat Islam ketika muslim, kafir, dan munafik bahu-membahu untuk menegakkan tujuannya bersama. Kenapa? Karena tidak mungkin tujuannya itu akan memiliki titik temu. Yang muslim tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang munafik, kemudian yang fasik atau yang kafir, tujuannya untuk dunia. Nggak bisa bertemu. Ya, ada masanya kita bisa bekerja sama, tapi ada masanya pula kita harus komitmen dengan nilai-nilai keislaman yang teguh. Berikutnya, tiga lagi setelah itu nanti kita pindah kepada dekat-dekat dengan materi yang berikutnya. Bukanlah masyarakat Islam yang dipenuhi oleh sikap bermalas-malasan. Ya, ini penting nih para mahasiswa ya yang mengikuti perkuliahan PAI, jangan malas-malasan ya. Tidak ada dosen, santai aja gitu. Atau ya udahlah kuliahnya sambil kuliah PAI-nya sampai tiduran, atau nggak ketahuan. Nggak akan masuk ya kalau bisa kita sampai santai-santai kayak gitu. Ya, kita harus konsentrasi, kita harus dengarkan gitu ya. Jadi bukanlah masyarakat Islam yang dipenuhi oleh sikap bermalas-malasan, lemah, menyerah kepada keadaan, pesimis dalam menghadapi persoalan hidup, dan berlindung dalam takdir Allah. Jadi kita percaya Allah itu menerapkan pada rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Tetapi tidak berlindung di takdir ada, sudah ditakdirkan begini gitu. Siapa yang tahu? Karena kita tidak pernah berusaha, mungkin akan berubah kan. Yang keenam ya, ini bukanlah masyarakat Islam yang merendahkan orang-orang yang soleh atau mengakhirkan orang-orang yang soleh. Jadi Islam itu harus menghormati dan memberikan tempat orang soleh itu di depan, karena dia itu adalah teladan ya. Kemudian sebaliknya, yang diagungkan itu adalah orang-orang yang pendosa. Tuh, sedih sekali ya, misalkan kalau generasi muda ini yang diidolakannya itu adalah tokoh-tokoh atau figur-figur gitu ya. Figur-figur yang sebetulnya hari-harinya itu bergelimang dengan kehidupan yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Misalkan biasa berzina, memamerkan aurat dan sebagainya, itu menjadi figur kita. Itu bukan masyarakat Islam. Yang terakhir, bukanlah masyarakat Islam yang menzolimi yang benar dan melindungi orang yang berbuat kebatilan. Ya. Nah, ini berlaku untuk semua manusia, bukan hanya antar sesama muslim, bukan. Dengan orang-orang yang bukan muslim pun kita harus lindungi dia ketika dia berbuat benar. Ya. Kalau dia benar dia harus dilindungi. Ya. Kalau orang muslim itu berbuat salah, jangan dilindungi. Nah, bukan karena ada istilah kan, baik dan buruk adalah negara saya, bukan kayak gitu. Jadi Islam itu ada standarnya. Nah, kalau gitu, wah ini banyak ya, silahkan dibaca saja. Nanti kita lanjutkan. Nah, kita sudah sisanya tadi masih ada ya beberapa buah, silahkan nanti dibaca. Berikutnya adalah kita akan masuk di pergaulan lelaki dan wanita yang terbebas dari berbagai macam penyimpangan seksual. Hal ini yang menarik. Nah, ini ada satu gambar ya, satu slide yang menarik. Di usia muda, di usia seanda nih, usia Anda. Itu Anda biasanya semangatnya tinggi, cita-citanya tinggi, harapannya tinggi, tapi pada saat yang sama sekeliling Anda itu menawarkan banyak hal. Ya, kalau misalkan
Anda tidak tahu bahwa di sana itu ada kegelapan, saya mengistilahkan kegelapan, ya. Ada ceruk-ceruk yang menjadikan nanti Anda akan masuk di dunia yang gelap. Ya. Itu bisa saja kalau Anda tidak punya wawasan tentang kehidupan yang benar. Nah, jadi di usia remaja ini rentan sekali terhadap penyimpangan seksual. Kenapa demikian? Karena tidak hanya fisik yang tumbuh, ya, tidak hanya fisiknya yang tumbuh, tetapi juga akalnya tumbuh, demikian pula dorongan seksualnya juga tumbuh. Itulah fitrahnya, fitrah manusia memang seperti itu. Libidonya memang meningkat, ya, itu seperti itu. Dan libido itu atau nafsu seksual itu, kalau tidak diarahkan pada proporsi yang benar, dia akan disorientasi. Bisa saja masuk kepada prostitusi, bisa saja nanti adiksi narkoba, LGBT, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, ini di sekeliling kita, ya, di sekeliling kita, itu kalau tidak hati-hati, apalagi melalui medsos, itu banyak sekali yang menawarkan seperti itu. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan wanita, laki-laki dan perempuan? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu dalam kadarnya, ya. Itu bisa dilihat di dalam surat Al-A'la ayat 2 dan 3. Ya, tidak mungkin berubah qadar laki-laki, ketetapan laki-laki, alazi khalaqa fasawa walazi qaddara fahada. Demikian diungkapkan. Nah, qaddara fahada itu adalah dalam sikap kekhususan dari makhluk tersebut. Ya, kalau laki-laki ya begitu, kalau perempuan ya seperti itu. Bahkan dikuatkan di dalam surat Ar-Rum, ya, fitrah manusia itu diciptakan dalam fitrahnya, dan tidak akan ada perubahan dalam fitrah tersebut. Ini harus kita yakini. Kalaupun ada perubahan, itu dari pinggir, dari kiri, kanan, depan, belakang yang mempengaruhi seseorang. Ya, itu ya. Ini menarik kalau kita bahas, ya. Ada bisikan-bisikan setan, ada juga tentang setan dalam bentuk manusia, dalam bentuk yang tidak kelihatan, yang membisikkan hal-hal yang sebetulnya itu hanya angan-angan kosong, ya, gitu. Nah, ini saya kira ini sudah jelas, ya. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat 1 itu dijelaskan, ya, bahwa manusia dan laki-laki dan perempuan itu harusnya berpasangan. Jadi laki-laki pasangannya ya wanita. Laki-laki itu pasangannya bukan laki-laki. Wanita itu pasangannya juga bukan wanita, ya. Ya. Itulah yang disebut dengan penyimpangan orientasi seksual. Berikutnya sekarang kita lihat, ya, fitrah laki-laki dan perempuan dalam pandangan Islam. Ya. Nah, selalu, ya, ada asumsi, gitu. Orang melihat kalau Islam itu merendahkan nilai-nilai wanita. Sebetulnya tidak seperti itu. Ya, kalau kita lihat, ya, Islam itu mengangkat nilai wanita. Ketika Islam itu turun, wanita itu dalam posisi yang tidak ada nilai. Dia tidak lebih seperti komoditas barang-barang yang bisa diperjualbelikan. Islam datang menyelamatkan mereka, dan itulah ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang benar. Sebelum Islam diturunkan, identitas wanita itu apa, gitu? Tidak punya harkat, sebagian besar, ya, di masyarakat itu tidak punya harkat wanita. Ya. Nah, Islam datang berubah. Ya. Jadi Islam datang, wanita itu menjadi memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Hanya, ya, di sini kan ada kadang-kadang paham feminisme, ya. Jadi ingin menyamakan laki-laki dan wanita, gitu. Tidak semuanya sama, karena laki-laki tidak bisa melahirkan, wanita melahirkan. Laki-laki tidak bisa menyusui, wanita menyusui. Itu kan tidak sama. Jadi masing-masing itu punya kekhasan dari struktur tubuhnya, ya. Nah, tetapi dua individu ini ketika bersatu,
dia akan menjadi satu keluarga yang sangat kokoh dan siap untuk menyampaikan mengarungi bahtera kehidupan, tidak hanya bahagia untuk lingkungan keluarganya, tapi juga memberikan kebahagiaan untuk sekelilingnya. Kalau misalkan manusia itu tumbuh dalam fitrah yang benar. Nah, kita lihat apa sih yang disebut dengan penyimpangan orientasi seksual yang kemudian dikenal dengan LGBT. Nah, pertama adalah ada yang disebut dengan homoseksual. Ini LG ya, LG lesbian dan gay. Oke, masuk di kelompok homoseksual. Jadi minat seks mereka itu adalah kepada sesama jenis. Laki-laki suka dengan laki-laki. Ini keluar dari fitrahnya manusia. Jangan kemudian kekehan bahwa ini memang saya dilahirkannya sudah seperti ini. Tidak, itu ada keluar dari fitrahnya manusia. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala terpelesetlah ketika dia menciptakan manusia kemudian terpeleset laki-laki menjadi perempuan gitu, laki-laki tapi fitrahnya perempuan. Nggak seperti itu. Tidak mungkin seperti itu. Itu homoseksual. Jadi lesbian itu adalah hubungan sesama jenis antara wanita. Kemudian gay adalah hubungan sesama jenis antar lelaki. Itu penyimpangan seksual. Kemudian yang berikutnya transseksual. Transseksual adalah minat seseorang untuk menggunakan atribut yang bertentangan dengan jenis kelaminnya. Ya, ini bisa karena pola didik. Ya. Nanti karena transseksual orang bisa jadi homoseks. Ya, homoseks seperti itu. Nah, misalkan seorang laki-laki yang terlahir, kemudian keluarganya itu perempuan semua. Nah, akhirnya si anak ini melihat kakaknya, meniru cara berdandan kakaknya, itu bisa berubah transeks namanya. Nah, transgender itu adalah kejiwaan seseorang yang bertentangan jenis kelaminnya, yang dimiliki lelaki merasa seperti wanita atau sebaliknya. Nah, ini transgender. Nah, untuk transgender ini memang harus dibahas ya semuanya. Kita harus masuk di aspek kejiwaan. Itulah penyimpangan orientasi seksual. Ini tolong perhatikan, jangan sampai terjerat itu. Kalau ada bisikan-bisikan, dorongan-dorongan hasrat Anda untuk masuk di wilayah tersebut, istighfar, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya bergaullah sebagaimana seharusnya. Laki-laki ya dengan laki-laki, perempuan ya dengan perempuan gitu. Jangan kemudian meniru-niru kita. Nah, sedikit lagi nih ya. Apa sih ada teori? Ada teori yang disampaikan oleh Sigmund Freud. Ya, ini tokoh psikolog ya. Gangguan psikologi pada masa kecil menurut Freud itu penyebab dari penyimpangan seksual. Ya, jadi ya memanglah tugas orang tua itu memang berat. Ya, tidak hanya memberi makan anak gitu ya, membesarkannya, tapi juga memperhatikan faktor kejiwaan anak. Tapi sayang sekali banyak orang tua yang tidak paham itu. Nah, saya yakin di antara mahasiswa Unpad ini ada tuh orientasi seksualnya tuh geser. Saya yakin seperti itu. Walaupun mungkin tidak ada yang secara terus terang menyampaikan. Penyebabnya apa? Coba telusuri kembali. Ketika masa kecil Anda seperti apa? Nah, ini yang disampaikan oleh Freud. Ya, jadi lingkungan itu Islam juga ada hadis seperti itu. Ya. Nah, bisa dilihat ya tahapan di mana tahapan usia-usia rentan ya. Anak kecil yang kemudian nanti tanpa disadari orientasi seksualnya akan menyimpang. Ini sedikit lah masuk di teori psikologi ya, yaitu di usia 3-4 tahun ya. Orientasi homoseksual itu muncul di situ. Nah, kalau misalkan tidak diarahkan oleh orang tuanya, bisa saja masuk. Nah, kalau kita lihat faktor penyimpangan seksual itu menurut Freud, faktor biologis,
sosiokultural, kultural, dan faktor lingkungan. Banyak benarnya juga nih, ya walaupun pandangan dari orang yang bukan Islam ya. Tapi kalau kita lihat nih, ya, tapi ada hal yang tidak bisa semua pandangan itu diterima karena seolah-olah tidak bisa diperbaiki gitu. Dorongan itu, ya, drive itu susah diperbaiki, dorongan itu. Nah, ini kalau Anda buka-buka catatan atau tulisan-tulisan atau kajian-kajian di Barat yang berhubungan dengan LGBT, ini hampir semuanya mereka itu mensahkan itu. Betul, oke. Tapi kalau kita lihat di Barat, landasannya adalah agama Kristiani misalnya, kita nolak dia. Jadi walaupun di Barat itu agamanya, Barat itu menerima LGBT, tapi Kristen menolak. Islam jelas menolak. Ya. Hampir semua agama lah ya, hampir semua agama itu menolak paham liberal, paham penyimpangan seksual. Ya. Silakan dicoba buka. Semua itu mensahkan, bahkan undang-undangnya dibuat. Nah itu kenapa? Paham humanisme. Humanisme itu yang paling penting adalah ini hak asasi manusianya terpenuhi. Hak asasi manusia itu kalau saya sebagai laki-laki yang suka pada laki-laki asal tidak merugikan orang lain, jangan diomelin dong, jangan diusil-usilin, jangan dalam masyarakat kemudian dicap menjadi orang yang buruk. Itu adalah paham humanisme, karena pemikirannya adalah pemikiran manusia. Akibatnya orientasi seksualnya jadi macam-macam gitu ya, karena memang tidak ada patokan yang dianggap benar, tidak ada patokan yang standar. Semua adalah hasil pemikiran manusia. Nah, penyimpangan seksual dan akibatnya. Nah, kalau misalkan di sebuah keluarga, Anda bayangkan, ada suami istri yang sudah menikah. Kemudian tiba-tiba orientasi seksual salah seorang di antaranya itu berubah gitu. Atau tidak mau memperbaiki diri, bisa saja. Ini nggak mungkin rumah tangganya akan terbina dengan baik. Ya. Perlu perjuangan tuh. Kalau misalkan ada seorang yang merasa orientasi seksualnya kok saya laki ya, tapi kok senang dengan laki. Itu Anda perlu berjuang untuk mengatasi itu. Jangan kemudian Anda dikuasai oleh itu. Kemudian berikutnya adalah banyak perbuatan asusila. Ini akan mendorong akan mendorong orang mengikutinya. Jadi walaupun fitrahnya itu ada ya, laki-laki suka dengan perempuan, tapi kan ada aturan di dalam Islam. Tidak boleh ada perzinahan gitu ya. Nah, kalau asusila itu banyak, tidak hanya perzinahan yang banyak, tapi lesbian akan tumbuh, kemudian gay juga akan banyak seperti itu. Ya. Kemudian muncul berbagai macam penyakit kelamin. Ya. Dan seterusnya silakan dibaca ya. Ini silakan dilihat. Ini menarik lah pokoknya. Nah sekarang berikutnya bagaimana sikap Islam terhadap perilaku penyimpangan seksual. Nah sikap Islam terhadap penyimpangan orientasi seksual itu sangat tegas. Ya, silahkan dilihat di surat 11 ayat 77 sampai 82. Nah, bahkan dalam ayat 88 disebutkan ya, kaum Lut itu adalah kaum yang orientasi seksualnya menyimpang. Ada sekelompok laki-laki yang suka dengan laki-laki. Dan kelompok ini disebutkan ada di dalam Al-Quran. Jadi zaman dulu juga ada, tapi sudah dikasih rambu ini nggak boleh loh dalam Al-Quran. Nah kalau kita beriman kepada Al-Quran, nanti itu kebenaran. Bahkan disebutnya itu sifat buruk itu adalah sifat sayyiat ya. Itu perbuatan keji kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah apa hukumannya? Hukumannya adalah diungkapkan di dalam surat Hud ayat 82. Berikutnya adalah masih ya. Ini adalah homoseksual. Ya, homoseksual kalau laki-laki dengan laki-laki
homoseksual itu bisa laki-laki dengan laki-laki, bisa perempuan dengan perempuan, ya seperti itu. Kalau tadi kan laki-laki dengan laki-laki. Homoseksual ini gay ataupun lesbian itu disebutnya fahisyah, perbuatan kotor, hina, jelek lah pokoknya perbuatan. Kalau ini laki-laki dengan laki-laki. Sikap Islam terhadap perilaku tindakan seksual tadi udah jelas, itu tegas, yaitu ini sudah tadi sudah diungkapkan. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat LGBT ya, kita lihat LGBT, ada yang disebut dengan kunsa, itu orang yang memiliki dua jenis kelamin secara bersamaan, ada gitu. Ada hal yang seperti itu. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu tidak sempurna dalam penciptaannya? Tentu tidak. Dalam pandangan Islam tidak seperti itu. Apakah Allah Subhanahu wa taala salah? Tidak. Ini adalah ujian bagi si orangnya. Demikian pula ujian bagi masyarakat sekitar. Kalau seperti ini gimana pandangan Islam? Ya, dia cenderungnya kemana gitu. Kan kita lihat tuh ada seseorang yang militer ya, kalau tidak salah yang terakhir itu militer yang semudah kuat gitu, jadi wanita, tapi orientasi seksualnya itu laki-laki dan pertumbuhannya seperti laki-laki. Akhirnya itu bisa digeser ya menjadi laki-laki. Kalau ini oke seperti itu. Kemudiannya adalah muhanas dan mutarajil, yaitu laki-laki yang meniru wanita dalam penampilan, tingkah laku, dan bicaranya. Dan sebaliknya. Jadi ada yang seperti itu. Ini nggak boleh nih. Jadi berpura-pura kayak cewek gitu ya, atau laki-laki kayak cowok kayak cewek, cewek kayak cowok gitu. Nggak bisa. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut liwat, ya, itu homoseksual. Nah, saya kira pertemuan di pagi ini cukup sampai sekian. Ya. Mudah-mudahan ada pandangan, ada wawasan, ada pengetahuan, ada value, ada motivasi untuk para mahasiswa ya mengikuti atau mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan di perkuliahan pagi ini ya. Sampai jumpa di saat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.